mah ngaji karena patah hati. Aku tuh karena tuntutan. Kan kalau di sini kan harus ngaji ya. Coba-coba. Iya, awalnya coba-coba. Kok enak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah lama banget gak kumpul-kumpul lagi kayak gini. Iya. Tandanya kalau misalnya kita udah duduk kayak gini, berarti kita ke segmen Cerita Lila. Oke, kita akan membahas tentang apa kali ini, ibu-ibu? Pengajian. Sebenarnya dari kecil udah ngaji, tapi ngajinya tuh cuma ngaji Quran, tahsin gitu. Nah terus pas pandemi itu 2020, TikTok kan lagi naik tuh. Nah aku download TikTok, terus lihat konten-konten TikTok tuh kebanyakan dakwah. Nah dari situ kayak banyak ketampar lah sama dakwah-dakwah yang ada di TikTok. Nah terus akhirnya memutuskan buat bikin akun dakwah juga gitu. Nah dari situ makin karena aku butuh buat bikin konten gitu ya, jadi aku belajar. Nah dari situ kenal Alila deh. Jadi aku ngajinya di Alila gitu. Setelah di Alila ngajinya di sini. Ngajinya lewat Instagram. Dulu dari TikTok. Ngerti agama dari TikTok. Kalau titik terang, bukan titik terang. Tadi titik balik kenapa butuh mau ngaji itu pas SMA. Pas SMA kan udah mulai jadi anak rohis tuh gitu. Terus entah kenapa kan kalau anak rohis kan biasanya gorizanya tuh bergejolak gitu ya. Terus entah kenapa rasanya setelah ikut dulu nyebutnya mentoring kalau dulu. Kenapa ngaji gorizahnya menjolak lagi puber gitu loh, lagi puber kesana pengen nyoba kesana. Bukan karena ikut rohis. Oh bukan, apa? Karena lihat cowok-cowok. Oh my god. Nggak pokoknya titik nonton cowok-cowok. titik baliknya pas di situ pokoknya. Terus pernah sekali bolos nggak ngaji, kok rasanya kosong gitu. Malah bagus dong. Kok kosong gitu ya, kosong kok kayak merasa kosong aja gitu, soulnya tuh nggak fulfill ya. Semenjak itu kayaknya aku butuh ngaji ini gitu. Gak butuh healing, biasanya butuh Enggak, aku mau ngaji karena patah hati. Tapi kan bagus pelariannya kan. Saya nggak sayat-sayat gitu. Sayat ayam maksudnya. Kakak udah soleh dari dulu ya? Enggak. Aku ngaji karena takut mati. Oh, sepupu aku meninggal. Ya elah, ganti genre, males ah. Udah gitu pokoknya karena mikirnya kayaknya bentar lagi gue dah. harus nyari teman buat di kuburan ya. Iya udah deh ngaji. Butuh ngaji ya? Karena hati itu butuh nutrisi kan? Aku awalnya nggak butuh sih, karena aku awalnya ngaji karena dipaksa orang tua. Karena kan gue kecil kita ikut TPA, TPQ gitu kan, pengajian yang paling dasar yang sebelum kayak kita orang dewasa gitu. Karena emang dipaksa sama orang tua gitu, kayak iya namanya juga anak kecil maunya main gak sih? Itu bahkan kita di TPQ aja kejar-kejaran gitu kan. Bukan dibaca Qurannya cuma selingan doang, malah prioritasnya main ketemu temen. Dan makin kesini kayak mungkin banyak itulah ya, makin terbukanya teknologi gitu kan. Jadi kayak kajian-kajian ustadz itu banyak yang didokumentasiin, akhirnya banyak video-video di Instagram segala macam gitu. Kayak banyak hal-hal yang kadang satu titik kayak wah ini hal baru buat aku gitu, hal baru buat aku. Tuh akhirnya kayak pengen menelusuri lebih dalam aja gitu. Akhirnya kan jawabannya apa ya, di ngaji gitu, mau di mana lagi. Dulu kan awal tuh kalau dibilang ngaji tuh ngaji ya belajar Al-Quran ya, Abatasa gitu. Terus atau enggak belajar sholat gitu kan, TPA gitu ya kalau disebutnya. Tapi kepanjangannya apa sih TPA? Taman Pengajian. Taman Pendidikan Al-Quran. Iya, TPA tuh itu. Terus tuh kayak ya di maklumat pengetahuan aku tuh ya udah itu kan udah ngaji dulu gitu ya. Cuman kayak makin gede, makin banyak permasalahan hidup ya. Ternyata tuh makin tahu, jadi ternyata
ngaji itu bukan sekedar ya ngaji TPA doang itu loh. Ngaji itu ternyata ada loh kajian-kajian ilmu-ilmu ya akidah, terus permasalahan-permasalahan hidup tuh semua dibahas gitu loh dari Islam gitu. Nah dari situ ditambah lagi lah mungkin di ini ya disentil ya sama Allah. Aku juga waktu itu tuh kebayang-bayang mati gitu. Mungkin tiap orang mah ada ya kesentilnya tuh apa ya, makanya kedorong gitu loh buat kayak oh butuh nih aku tuh tahu jawabannya dari ustadz, dari ustazah begitu. Ya udah dari situ baru oh iya namanya ngaji tuh ternyata impactnya tuh gede. Kita tuh butuh ngaji karena emang jawabannya ada di situ di Islam. Jadi ngaji tuh bukan ngaji Al-Quran dan TPA doang itu gitu. Ya kalau Al-Quran dan TPA juga ngaji tapi belum memenuhi gitu loh untuk pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita itu. Nah yang ngaji yang sebenarnya itu ya itu yang kita jadi tahu lah dunia ini seperti apa, kita itu diciptakan dari mana kan kayak gitu ya. Nah itu kenapa kita butuh ngaji ya karena itu jawabannya ternyata di situ. Karena cuman sebelumnya nggak tahu aja gitu, orang umum kan taunya ngaji ya TPA doang kan. Tapi ya kalau ngaji yang ternyata menjawab permasalahan hidup kita ya jadinya merasa butuh gitu. Dan rasanya semua orang butuh gitu. Awal-awal ya aku tuh karena tuntutan kan kalau di sini kan harus ngaji ya. Iya, awalnya coba-coba kok enak. Ya udah keterusan. Dulu Doktrin lah kita orangnya doktrin gitu. Jadi nggak ada doktrin-doktrinnya sama. mungkin orang sana tuh bilangnya ngapain sih pengajian, emang butuh. Mungkin dia belum nyemplung aja ya ke pengajian, jadi dia belum tahu rasanya ngaji tuh gimana. Mungkin kalau dia udah tahu ngaji tuh gimana, mungkin ketagihan dia. Coba ajakin, jadi. Gimana kalau futur ya pasti kita balik lagi nyari jawaban nyari jawaban kita ke situ gitu. Iya kan ya ke guru sih ya, gurunya ada di mana, ustadznya ada di pengajian gitu. Ya karena juga kan kita tuh punya hati ya, hati-hati dengan hati. Karena hati itu kan bisa mengontrol semuanya gitu loh. Kalau misalnya hatinya baik juga perilakunya baik. Kan kita kalau nggak ada hati juga perlu nutrisi ya. Kalau misalnya kagak diisi dengan nutrisi yang baik, hati kita keisi yang jelek-jelek gitu loh. Kayak perumpamaan yang Ustadz Felix bilang kalau misalnya manusia itu perumpamaannya itu sama kayak tanah. Kalau misalnya tanah nggak ditumbuhin apa-apa, pasti tumbuhnya tanaman liar kan. Tanaman liar itu nggak diapa-apain gitu loh. Emang fitrahnya manusia tuh begitu. Kalau mau ada bunganya, kita tuh harus nanam bunga gitu. Walaupun emang di sekitaran bunga itu ada tanaman liarnya kan, tapi tuh dengan adanya hadirnya bunga itu, tanaman liarnya nanti lama-lama juga akan ketutup gitu dengan bunganya, gitu sih. Berarti ngaji itu menumbuhkan bunga. Iya. Memuaskan akal. Iya tadi ngaji itu sebenarnya nggak cuma nutrisi hati tapi nutrisi akal. Karena dari ngaji itu kita berpikir, kita mengolah bagaimana kita mengontrol hati kita juga. Sebenarnya itu menutrisi otak kita juga gitu. Selain bener tadi kan hati, karena biasanya di taman-taman ilmu kita kan hakikatnya ngaji itu kan nuntut ilmu ya. Gitu. Kita belajar, kita dari ustadz kita, dari guru-guru kita gitu kan. Kita belajar yang mereka lebih berpengalaman, ilmu mereka lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma menutrisi hati karena hati kita dikelilingi sama orang-orang solih gitu, orang-orang yang paling tidak kalau nggak salah orang-orang yang punya keinginan untuk belajar gitu kan. Tapi itu juga menutrisi akal kita juga karena setelah pulang dari pengajian kita dapat ilmu baru gitu kan. Akal kita, charger akal kita ternutrisi lagi, kita tahu gimana caranya ketika kita dihadapin masalah di dunia ini solvernya gimana gitu kan. Bahkan hati juga kita bisa tahu jadi kontrol hati kita gimana gitu. Kalau ya hatri sih saya ngomongnya jadinya. Ada important sih, waduh. Ya kenapa kita harus ngaji ya karena Rasulullah aja ngajak sahabatnya aja dulu ngajakin sahabatnya untuk tahu Islam aja dengan cara mereka mengaji gitu loh. Ya mereka buat halko kecil gitu kan. Ngumpul lah tuh didengerin Rasulullah didengerin sama sahabat-sahabat gitu. Ya
Ya kita karena kita ngikutin Rasulullah ya kita ya ngaji makanya gitu. Itu berarti kan ibarat cara terbaik untuk mengambil ilmu di dalam agama Islam gitu. Yang berubah adalah apa ya yang berubah? Ini sih menyikapi ketika ada masalah aja, bukan masalah aja, ketika masalah itu datang gitu, lebih oh ya udahlah gitu. Lebih fadilah ya. Berapa sebentar fadilah gitu. Lebih pada Seperti Fadilah. keutamaan, Nur Fadri. lebih siap, lebih banyak menerima gitu loh kalau ada masalah. Jadi kayak nggak riuh kayak dulu gitu, udah overthinking duluan lah, takut duluan lah, panik duluan lah. Kalau sekarang kalau udah tahu ilmunya, udah tahu apa sih jawabannya gitu ya, ketika ada ujian jadi bawaannya tenang aja gitu. Kan lupa pertanyaannya tadi. Apa yang berubah? Itu ada ini piu-piu. Udah Bisa jadi konten kreator. enggak bisa meninggalkan Justin. Enggak, aku baru follow Justin lagi. Ngaji enggak Apa ya? Masalah tuh harus yang jelek nggak? Enggak kan? Enggak. Kan? Nah, tadi kata Dila, apa namanya, kalau misalnya ketika udah ngaji menghadapi masalah tuh, masalah kan nggak harus yang buruk terus kan? Bahkan kita bisa mengetahui masalah itu apa, seperti apa. Iya. Nah, kalau misalnya ada kasusnya datang tuh yang menyenangkan gitu loh. Jadi nggak yang over seneng, nggak yang over sedih juga gitu. Jadi kalau pas udah ngaji, kalau dulu mah ngikutin ya udah, yang penting gue seneng gitu kan. Mutusinnya tuh yang penting gue seneng. Kalau sekarang tuh balik lagi, ini menurut Islam gimana ya gitu. Jadi yang berubah di situ gitu, pola pikirnya. Yang kemarin tuh Kalau pikirnya yang kena. memorinya udah kena nih. Bener, memorinya udah kena. Memorinya udah kena bener. Jadi kayak yang jelek-jelek dulu tuh dikeluarin gitu, diganti sama yang baru gitu, yang lebih baik gitu. Jadi ya cara menyikapi masalah sih sama ke orang tua ya udah pasti beda. Ya mungkin nggak yang tiba-tiba jadi anak baik tanpa mengeluh, tanpa gitu, tanpa begitu dah, pokoknya tanpa ngedumel. Tapi yang penting intinya tuh hubungannya lebih baik lah sama orang tua. Pasti orang ngaji tuh berusaha yang pasti dari rumah dulu, dari dalam dulu gitu, yang diberesin sama dia. Karena percuma kalau misalnya dia di luar baik tapi di dalam, nih anak zaman sekarang nih gitu, lebih loyal sama temennya gitu. Itu ke saya. Anak zaman sekarang kan gitu kan, lebih loyal sama temennya gitu, temennya udah dianggap saudara. Kayak apa-apa temennya butuh dilaksanain aja. Tapi ketika orang tuanya di rumah butuh bantuan, entar dulu gitu. Pencitraan. Karena biasanya apa yang di dalam rumah tidak terlihat ya. Benar. Dan kita tuh biasanya butuh eksistensi depan orang lain, apalagi anak zaman sekarang. Zaman keterbukaan media sosial, pengen glamor segala macam. Nah kan lu Jadi juga anak lebih zaman sekarang. Flexing. Iya, saya juga gitu. Apa yang jadi permasalahan orang ngaji tuh itu tadi, dia ngaji tapi di rumah dia nggak hubungan baik gitu loh sama orang tua. Itu kan kayak banyak yang ngalamin kayak gitu ya. Yang penting tuh ketika bentar ya. Ketika udah ngaji tuh jangan mentang-mentang, mungkin orang tua kita dulu nggak ngaji ya, maksudnya ini tuh bukan ngaji, maksudnya ngaji Al-Quran ya. Mungkin kalau orang tua kita ya bisa gitu ngaji Al-Quran, itu yang dimaksud tuh mengkaji Islam gitu. Kalau dulu mungkin orang tua kita nggak ngaji gitu karena ya dulu belum banyak kan. Iya. Sekarang ini udah banyak gitu kajian-kajian gitu. Aksesnya dulu tuh susah. Jangan sampai kita ngerasa lebih pintar daripada orang tua kita. Karena kalau orang tua kita nggak dilahirin di dunia juga kita nggak ada. Iya. Kalau orang tua kita child free, kita nggak bakal lahir di dunia. Ya nggak, benar nggak? Di awang-awang Teman-teman semua. Karena tadi kan kata Kak Sukma kan kita jangan sampai kita ngerasa kita lebih baik daripada orang tua kita gitu. Kita malah menentang orang tua kita. Tapi ya bagaimanapun juga gitu ya.
walaupun kita ngerasa ilmu kita atau pengalaman ngaji kita lebih banyak daripada orang tua kita karena orang tua kita dulu mungkin terbatas aksesnya gitu, terus kita ngerasa lebih baik, bagaimanapun juga kalau mereka nggak lahir di dunia kita kan nggak ada guys, gitu guys. Makanya kita jangan, orang tua kita jadi tidak child free guys. Yang paling aku rasain setelah aku ngaji itu ada dua. Yang pertama tuh aku tahu mau ngejar apa, karena sebelum aku kenal Islam terlalu dalam tuh aku kayak luntang lantung, apa sih tujuan? Kentayangan ngikutin anak dia. Kebingungan aku mau kemana nih arah hidup aku, mau dibawa kemana? Apakah aku mau jadi orang kaya? Apakah aku mau mau mengejar, apakah aku mau mengejar harta, mengejar status sosial, atau mengejar apa gitu? Aku mau ngejar apa nih gitu? Nah setelah kenal Islam, oh oke, ini yang paling tepat nih gitu. Ya jadi udah gak kebingungan lagi, udah tahu nih arahnya mau kemana, ke situ gitu. Islam yang paling tepat. Emang sebelumnya pernah belajar Hindu? Apa mengejar Hindu? Belajar Hindu. Tadi kamu merasa, kamu bilang ini yang paling tepat nih gitu. Jadi kamu udah belajar Hindu, Buddha, Majusi. Ya aku belajar tentang ilmu, sebelumnya kan ilmu marketing gitu-gitulah, kan. Maksudnya kayak ilmu tentang ya kesuksesan, uang lah gitulah. Ya, tapi itu tidak memenuhi diriku gitu, masih apa ya, masih ya masih belum merasa bahagia, belum tenang gitu. Nah terus yang kedua tuh ini perilaku aku sama orang tua. Tadi aku relate banget sama Muti sama Kak Sukma gitu. Perilaku aku sebelum ngaji itu apa ya, kayak aku tuh pengen jauh terus sama orang tua, jujur. Aku kuliah tuh kayak aku pengen jauh dari orang tua gitu, jadi gak pengen disuruh-suruh gitu-gitu loh, kayak gak pengen disuruh. Terus ya beda lah, pokoknya aku pengen sendiri, pengen tenang gitu. Nah setelah ngaji malah sadar gitu, kayak justru orang tua lah yang paling ada buat aku gitu. Jadi kayak perilaku aku ke orang tua tuh aku ngerasanya kayak hati aku jadi lebih lembut gitu loh. Kayak dulu mah keras banget hati aku tuh, sekarang tuh kayak lebih lembut. Jadi aku bisa mengekspresikan kasih sayang aku ke orang tua gitu. berat. Setuju. Paling pertama dan utama yang bisa yang rasain perubahan kita karena ngaji itu orang tua. Oh bener. Orang Karena itu aslinya kita kan di rumah. habis itu sekarang nggak bisa, sebenarnya nggak bisa jauh dari rumah. Nggak dapat, tapi aku tidak bisa berbakti. Iya, Sedih banget. Padamu. Tapi kan berbakti gak mesti Deket gitu. Iya bisa. Salah satu contoh kita berubah baik ke orang tua kan ini ya, menyikapi orang tua itu. Tidak dengan marah-marah komen jahat. Ngerti gak? Ngerti gak ente? Kan dia ibu juga kan. Iya kan dia orang tua juga. Ini si ibu ini kan orang tua juga. Ayolah, males banget. Merah-merah. Kira ibunya Fajri. Aku udah koneksi. Udah lama mungkin. Sombong banget kata gue. Harus baik-baik menyikapi ibu. Kita nih ya, kita sebagai calon ibu-ibu gitu ya, kita tuh harus rajin menimba ilmu gitu, mengkaji pengajian. Kalian ngerasa kesentil nggak sih ada yang ngebahas tentang pengajian? Kenapa sih kok datang pengajian dulu? Iya, Soalnya kita tukang kajian hungkulnya. kajian kita jualan kajian gitu. Kebayanglah Fajri udah bilang kajian unggul ya. Apa maksudnya di Si RTA kan paling kita? ngaji katanya, si paling ngaji. Oh iya, ini kan Teman imanmu. kan kita sering kajian di RTA jadi kesentil. Apa sih? Apa ya? Ngapain sih datang ke pengajian gitu? Karena Nyari konsumsi. bener tahu. Bener tahu. Bener tahu. Kan Serius. soalnya dibilang gini, kalau ngaji terus tuh katanya nanti gimana keluarganya gitu kan. Alhamdulillah Terus sih. sama pengajian tuh membawa. Sebenarnya kita tahu time management aja sih ya, karena kita kalau skill Gak sih, hacking. realistis aja, belum punya keluarga. Jadi belum ada yang dibengkalaikan gitu. Iya. Ya aja lu. Iya, belum punya keluarga, tapi yang disentil yang punya keluarga. Tapi kan yang punya keluarga masih ada yang gak punya keluarga. Dark banget lagi, gelap, aduh gelap. Jadi
Masih ada kita. Kamu tidak bisa beralibi. Si jomblo-jomblo ini. Kalian sebagai orang yang suka ngaji terima nggak gitu? Ya terima lah. Kita suka ngaji. Kenapa kamu nggak terima? Nanti takutnya pengajian kosong. Sebenarnya gimana ya? Serius, gimana ya jawab yang bagusnya? Gue ikut Kak Fajri baru serius. Gak bisa berbobot. Coba ikutin kata hatimu. Ya kenapa? Kenapa Karena kalau ya? misalnya kita nggak ngaji tuh kita nggak tahu benar salahnya. Karena kan kalau benar salah menurut manusia kan beda-beda ya relatif. Kalau salah benar menurut kamu belum tentu menurut aku benar. Beda perspektif tiap orang. Iya. Makanya kita perlu ngaji. Biar buat menyatukan pemahaman gitu ya. Yang Iya. benar tuh yang mana gitu. Kalau ditanya terima atau nggak terima dibilang kayak gitu, sebenarnya nggak terima kan? Karena sebenarnya ya gimana sih orang udah daily activity-nya, daily activity banget dah gua. Emang tiap hari ngaji? A day in my life. Nggak maksudnya kita yang emang salah ibarat mah ngaji itu kan salah satu agenda kita gitu kan. Terus tiba-tiba dibilang ngapain sih ibu-ibu tuh sering ngaji gitu kan. Lah suka-suka kita. Misalnya kita nih dibilang kenapa kok orang ada yang heran ngaji, orang ada yang heran apa sih ngaji tuh, misalnya sampai ada orang yang bilang kajian tuh nggak penting gitu ya. Lah orang ilmunya di situ ya, mau orang gimana ya kita mah nggak peduli aja sih, terserah ya pendapat dia gitu ya. Tapi mah ya diterima maafnya, tapi kita tetap ngaji gitu sih intinya. Beribu-ribu soalnya banyak. Maafin Bu, aku udah beribu-ribu kali minta maaf. Iya, kenapa sensitif? Ya tapi terserah dia. Balik lagi, kalian sensitif ya kita tetap ngaji. Udah jadi istri orang, pertama kan ya dia harus taat sama Allah sama Rasulullah. Yang kedua sama suaminya gitu. Bukan berarti kalau pas di rumahnya belum kelar dia bakal tiba-tiba keluar gitu kan. Nggak mungkin urusan rumahnya masih berantakan, anaknya masih nangis, belum mandi, belum dicebokin segala macam, dia bakal keluar rumah gitu seorang istri.